Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hasiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, akramanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memuliakan kita semua. Syukur kepada Allah dengan afdoli syukri. Alhamdulillahirabbil alamin, kita pada malam hari ini bisa ijtima ya Ustaz ya. Ijtima berkumpul di Qailul Biqa. Apa Qailul Biqa? Sebaik-baiknya tempat, yaitu baitun min baitullah, sebagian tempat dari rumah-rumahnya Allah. Alhamdulillah kita di Masjid Raudhatul Mukminin, jadi taman-taman bagi tempat-tempat bagi umat Islam. Masyaallah muslimin, seperti disampaikan Ustadz tadi, bahwasanya akan anak awali pada malam hari ini tentang yang namanya marotib dinul Islam, yaitu tahap-tahapan agama Islam. Perlu saya sampaikan yang namanya yang pertama adalah Islam, iman, ihsan. Kenapa? Ada golongan tertentu ya. Dalam tadi sudah disampaikan, sudah di-spill tadi di depan oleh Ustadz Hasan Makarim, memaknai Islam itu tidak seperti memaknai yang kita tahu atau jumhur ulama memaknai, atau seperti ustadz-ustadz kita memaknai Islam. Oleh karenanya kita perlu tahu apa itu yang pertama. Marotib Islam itu adalah tahapan-tahapan agama Islam. Yang pertama adalah apa Islam itu? Mal Islam. Apa Islam? Al Islamu huwal istislamu lillah bitauhid wa inqiyadu bita'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Itu pengertian Islam yang benar. Al Islamu huwal istislam. Istislam itu menyerah lillah, kepada Allah, bitauhid, dengan mengisahkan Allah, dengan tauhid kepada Allah satu-satunya ya. Wa inqiyatu bitaah. Inqiyat itu apa? Taat, tunduk kepada Allah, bitaat dengan ketaatan. Kita mengisahkan Allah, tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Wa bara'atu minasyirki wa ahli. Dan dia baro'ah. Baro'ah itu apa? Tidak mau lepas tangan dari minal sirki, dari kesirikan, wa ahlihi, dan pelaku-pelaku sirik. Dia tidak mau dalam kesirikan. Jadi sirik ini lawan kata dari tauhid tadi. Ada satu golongan Islam yang memaknai Islam tidak seperti itu. Masyaallah muslimin, bayangkan saja, memaknai Islam dengan caranya sendiri tanpa kaidah para ulama atau dari Allah, pengertian Allah, Rasul yang benar. Ada pengertian golongan saya dulu. Tadi sudah disampaikan bahwa anak ini 33 tahun di suatu golongan, yang golongan itu ternyata adalah golongan yang sesat ya, dikatakan demikian karena dia mempunyai pengertian Islam tersendiri, bukan seperti yang tadi. Ana dari lahir itu, dari bayi ya, cepret itu langsung masuk ke dalam golongan LDI karena orang tua anak, keluarga besar anak semua LDI. Jadi kalau boleh memilih, mungkin anak tidak ingin seperti ini, tapi qadarullah, alhamdulillah saya kadang iri kepada bapak ibu semua yang bisa menetapi Islam kok bisa langsung benar. Tidak seperti anak 33 tahun tersesat dulu. Coba kalau mati di tengah jalan, mungkin masya Allah itu bisa tidak. Apa pengertian mereka? Mereka menggunakan dalil. Mereka menggunakan dalil. Semua yang digunakan adalah Islam Jamaah atau LDI ini menggunakan dalil, sehingga rawan bagi kita umumnya umat Islam, awam munas, itu kalau tidak mempunyai akidah tadi atau pengertian yang benar mengenal Islam, terperosok dalam pengaruh mereka. Mereka memaknai Islam dengan kata la islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imarah, wala imarata illa bil bai'ah, wala bai'ata illa bita'ah. Mungkin sebagian sudah bisa menebak maknanya ya. La islama illa bil jamaah, katanya. Tidak dikatakan Islam kecuali dengan jamaah, berkumpul membuat sekte.
Ya, wala jama'ata illa bil imarah. Tidak dikatakan itu membuat berjamaah kecuali mempunyai imam. Coba. Wala imarata illa bil bai'ah. Tidak pula itu dikatakan mempunyai imam kalau belum pernah berbaiat kepada imam itu. Mungkin kata baiat asing nggak ini Bapak Ibu? Ma'asyiral muslimin ya. Berbaiat. Apakah saya berbaiat? Pasti berbaiat. Wala ba'ata illa bita'ah, dan tidak dikatakan berbaiat kecuali selalu taat kepada amir itu. Amirnya, imamnya perintah A harus dilaksanakan A. B dikatakan B, layaknya dulu waktu kepemimpinan Islam seperti khalifah. Nah, mereka menggunakan dalil-dalil mengenai imamah, mendoktrin bahwasanya kamu hidup itu ada juga dalilnya. La yahilu li salasatin yakunu nabi falatin minal ardi illa amaru alaihim akadahu. Coba bayangkan, ini penyimpangan dalil. Kita analisa namanya la yahilu, tidak halal hidupnya, makna mereka ya. Makna mereka, tapi nanti kita takdil dengan makna yang benar menurut para ulama. Tidak halal hidupnya li salasatin bagi 3 orang. Yakunu nabi falatin minal ardi, yang dia hidup di penjajahan bumi ini, di atas bumi, illa amaru alaihi akadahum, kecuali mengangkat 1 imam di antara mereka. Artinya mereka mengesahkan hidupnya ini dengan harus mempunyai imam. Nah, ini adalah penyimpangan makna. Ma'asyiral muslimin, setelah anak hijrah kita lihat baik dari segi makna maupun pendapat para ulama, yang namanya la yahilu itu cukup tidak boleh saja. Tidak boleh seseorang hidup di muka bumi mengangkat 1 pemimpin. Dan ini hadis ini disalahartikan oleh Islam Jamaah bahwasanya hadis ini sebenarnya hadis untuk orang berjalanan. Kita musafir, ya kan? Harus mengangkat 1 sebagai pemimpin perjalanan. Tetapi dia digiring oleh Islam Jamaah atau LDI itu, disampaikan bahwa kamu hidupnya saja tidak halal kalau nggak punya imam. Bahkan ada tambahan lagi, itu anjing babi itu hidupnya halal, tapi kamu sebagai manusia itu tidak halal hidupnya. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang mereka tanamkan kepada, terutama merekrut anggota baru seperti itu. Mungkin didekati dan lain sebagainya. Mereka juga menggunakan dalil seperti surat Al-Isra ayat 71 itu, Ustaz. Jadi, yauma yad'u kulla unasin bi imamihim. Coba, ini kalau yang ngaji tidak ada bimbingan, ini terperosok ini. Yauma yad'u kulla unasin bi imamihim, surat Al-Isra ayat 71. Harinya orang iman dipanggil oleh Allah pada hari kiamat itu bi imamihim, dengan imam-imamnya. Kalau orang LDI, dia akan ngomong, kamu tidak punya imam, hari kiamat kamu mau apa? Plonga-plongo, ya. Di hari kiamat kamu akan plonga-plong. Ini doktrin mereka. Kalau kami punya imam, ya, yang menuntun kami ke surga, karena hidup itu yang halal itu harus punya imam. Coba ma'asyiral muslimin, setelah anak hijrah ini kita buka yang namanya kitab tafsir, ya, kitab tafsir dan sarah-sarah hadis. Di kitab tafsir Ibnu Katsir maupun Jalalain, makna imamihim itu au kitabi amalih, ternyata maknanya adalah kitab catatan amal. Jadi nanti kita dibangkitkan di hari kiamat menghadap Allah itu dengan kitab catatan amal masing-masing. Tetapi Islam Jamaah, LDII membalikkan makna itu, seakan-akan imamihim itu harus pemakai imam. Apa nggak ngeri itu? Coba kalau LDII atau Islam Jamaah selalu memotong ayat itu. Coba kalau kita teruskan. Kalau kita teruskan akan semakin jelas ayatnya. Waman u'tiya kitabihi biyamini, ya, faulaika ya'ra'u kitabahum wala yutlamuna tafdila. Fatila ya tuh ya, fatila. Jadi barang siapa yang dikasihkan kitabnya dengan tangan kanan, loh, ini merujuk ke yang lalu. Kalau kita gandeng maknanya secara utuh 1 ayat itu akan kelihatan maknanya, tetapi mereka memotong ayat. Memotong ayat tadi seolah-olah membenarkan golongannya. Kalau kita teruskan, faman u'tiya kitabahu fi yamini, kalau kamu
disampaikan buku catatan amal itu dengan kanan-kanan, ulaika ya'ra'una kitabahum, mereka akan membaca kitabnya, wa yudlamuna tafsila, dan dia tidak la yudlamuna tafila ya, fatila, dan dia tidak dianiaya sedikit pun. Coba masyarakat muslimin, mereka sering sekali menggunakan ayat-ayat potongan ini untuk menyesatkan umat. Termasuk ayat yang pertama tadi, yang kita sampaikan tadi adalah yang dalil pertama, la islama illa bil jamaah, itu adalah ucapan, itu bukan al-hadis itu. Kalau kita melihat hadis ini mauquf, kemudian sanadnya doif. Ada salah satu perawi yang namanya Umar bin Rustum, itu yang majhul. Dia tidak dikenal oleh para perawi, sehingga hadis doif ini tidak bisa dijadikan apa? Sebadikan hukum, mengkafir, apalagi mengkafirkan orang. Ya, tetapi dengan di Islam Jamaah dia memakai dalil-dalil seperti itu untuk membenarkan golongan mereka. Nah, ini sangat bahaya sekali bagi kita umat Islam pada umumnya. Kemudian kalau kita lihat sababul wurud ini juga perlu diteliti hadis itu, sehingga kita tidak terlena begitu saja dengan makna yang diberikan oleh pendoktrin dari Islam Jamaah. Bayangkan saja, anak 33 tahun dulu anak pendoktrin, anak juga penasehat bahwa kamu kalau enggak LDII ya, ada 3 poin kesesatan. Ma'asyiral muslimin, mungkin sedikit saya sampaikan. Nah, ini tadi saya ngopinya cuma 30 Ustaz, dibagikan. Jadi ada 3 poin kesesatan ma'asyiral muslimin. Kita lihat penyimpangan akidah. Ini di sini ada, biar anak saya bagi sekarang. Iya, biar anak saya. Ada namanya penyimpangan akidah, atau namanya adalah taksimul syariah. Jadi kita mau melihat tadi yang disampaikan Ustadz tadi, ada penyimpangan akidah dalam LDII. Namanya taksimul syariat Islam. Jadi agama Islam itu dibagi. Jadi semua lembaga pendidikan Islam itu membagi Islam menjadi 4 ya. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua adalah ibadah. Yang ketiga adalah muamalah, akhlak dan adab. Pembagian ini adalah pembagian yang masyhur di semua pendidikan Islam dari zaman dulu. Yang pertama akidah, Bapak. Akidah Islam ini adalah usul namanya. Usul ini kalau bangunan ini namanya pondasi. Nah, pondasi ini adalah isinya adalah i'tiqad, apa itu? Keyakinan. Keyakinan yang harus benar. Nah, di dalam akidah ini, kalau kita meneliti, kalau kita berbicara dengan akidah, dalamnya adalah keyakinan rukun iman. Ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan seterusnya, sampai iman kepada qada dan qadar. Ada yang paling penting dari ke-6 rukun ini, yaitu iman kepada Allah, yang tadi dinamakan tauhid. Nah, kaidahnya Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, siapa saja yang tidak meyakini satu saja dari rukun iman ini, baru boleh dinamakan kafir. Ya. Jadi rukun iman antum percaya ke-6-6-nya itu mutlak harus dipercaya. Satu saja antum tidak percaya, itu boleh kita, kalau dia menyatakan seperti itu, kita tahu betul itu boleh kita katakan kafir. Tetapi LDII tidak. Tetapi LDII atau Islam Jamaah tidak. Nanti kita lihat di situ diagram penyimpangan akidahnya. Yang kedua adalah ibadah. Ibadah ini furu, cabang dari, di dalam ibadah itu kurang lebihnya ya rukun Islam itulah. Ada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji dan. Nah, di dalam ibadah ini ada ikhtilaf, perbedaan. Misalkan memakai mazhab Syafi'i, memakai mazhab Hambali dan lain sebagainya. Itu ada, diperbolehkan ada perbedaan. Makanya sebagai umat Islam, setelah saya tahu bahwa ternyata umat Islam itu berbeda, itu tidak apa-apa. Saling menghormati. Bagaimana cara sholatnya,
Bagaimana cara? Itu ada dalilnya sendiri-sendiri. Kalau di dalam Islam jamaah tidak bisa. Dalam LDI itu sholat itu harus seperti itu, harus mutlak seperti itu. Kalau nggak seperti itu nggak sah sholatnya. Bayangkan. Ini adalah penggiringan opini yang luar biasa. Nah ini boleh ada perbedaan. Bagaimana kita cara mensikapinya? Apabila kita katakanlah saya meyakini tata cara sholat kita seperti itu misalkan, melihat yang lain sholatnya berbeda, bagaimana sikap kita? Apakah langsung, hei kamu sholatmu salah? Apakah seperti itu? Tentunya tidak. Barangkali mereka mempunyai dalil yang lebih sahih, yang lebih rojih, ya, sehingga mereka memakai dalil seperti itu. Mungkin pendapat-pendapat yang lebih. Karena di dalam furu ini kita hanya tahu satu sisi, tetapi ada ribuan sisi. Sehingga kalau Islam demikian saling menghargai, kira-kira bisa rukun nggak? Bisa bersatu nggak umat Islam? Bisa menghargai perbedaan. Toh ini levelnya furu. Boleh apa? Boleh berbeda-beda, tidak masalah. Tetapi kalau yang akidah tadi itu ijma. Itu harus itu. Keyakinan itu harus. Ya. Insya Allah paham ya. Ini makanya sebenarnya Bapak Ibu sudah paham. Yang belum pahami ana dulu 33 tahun tidak tahu beginian. Tidak mudeng akidah, tidak mudeng ibadah. Makanya di dalam Islam itu, di dalam jamaah itu selalu didoktrin. Namanya dalil hadihi milah satah taliku ala salasin sab'in wa sintani wa sebuna finar wa wahidatun fil jannah wa yal jamaah. Coba bayangkan. Umat Islam ini akan pecah menjadi 73 katanya. Yang 72 masuk ke neraka semua. Yang satu masuk surga katanya. Wahyal jamaah. Dalil ini di stop di sini. Di stop di sini, tidak dilanjutkan. Ya. Ternyata setelah saya keluar ini, setelah saya hijrah memahami dalil ini adalah perpecahan itu memang ada perpecahan akidah. Dan ini yang dimaksudkan adalah 72 ini adalah perbedaan akidah. Ya banyak akidah-akidah yang seperti Khawarij, suka mengkafirkan. Itu termasuk akidahnya Islam jamaah. Mengkafirkan yang di luar jamaahnya dan lain sebagainya. Kalau kita teruskan hadis tadi, dalam Tirmidzi diriwayatkan sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasul? Yang satu tadi yang namanya jamaah tadi, "Ma ana alaihi wa ashabih," kata Nabi. Siapa saja yang menetapi seperti aku beragama ini dan sahabat-sahabatku, itulah namanya jamaah. Tetapi kalau Islam jamaah menetapi yang namanya jamaah itu ya berimam, berbeat, bertaat. Selain itu tidak. Tetapi kalau menurut pendapat Rasul, barang siapa saja yang menetapi Islam ini seperti aku menetapinya, itulah namanya jamaah. Kalau kita lihat Sarah Aunul Ma'bud, itu sarah hadis Abu Daud, di situ al-jamaah au ahli fikih, ahli ilmu, wal ahli hadis. Di situ namanya adalah tata cara beribadah atau manhaj. Masyaallah muslimin, kalau antum ketemu kata jamaah baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, dia mempunyai dua makna. Yang pertama adalah seperti yang saya sampaikan ini adalah tata cara beribadah seperti Allah Rasul. Yang kedua memang maknanya secara struktural, ada kekhalifahan, ada imam, ada ru'yah, memang ada. Tetapi keimaman yang sah itu adalah keimaman yang dikenal, yang masyhur. Seperti kekhalifahan zaman Rasulullah, kemudian dilanjutkan kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Itu kan imamnya jelas ya tadi ya. Rasul sebagai imam, kemudian diteruskan Abu Bakar, Umar, Ali dan seterusnya, sampai kekhalifahan Abbasiyah Umayyah, sampai terakhir kekhalifahan di Turki Utsmani. Itu khalifahnya jelas. Coba antum, saya tanya antum semua, apakah antum kenal Imam LDII? Enggak kenal kan? Tapi dia menyatakan itu Amirul Mukminin, imam bagi seluruh umat Islam. Kalau enggak beat ke dia, tidak sah imamnya, masuk neraka. Coba, ini adalah penyimpangan makna yang kita pahami sekarang. Imam kita adalah pemimpin, kita adalah rois, ya pemerintah itu, presiden, ya pemimpin kita yang kita taati, dan dia
apa itu mengatur perkara orang Islam. Kita haji diatur, kita zakat ada amil zakat, kita sholat ada diatur waktu sholat dan lain sebagainya. Ini cukup bagi kita. Memang kekhalifahan ini memang tidak sempurna, tetapi kita ambil namanya maqasid syariah, kemanfaatan dari agama kita. Coba kita teruskan masalah di sini. Di sini ada muamalah, ya, seterusnya. Saya tanya, muamalah ini, muamalah itu hubungan orang per orang atau hubungan orang dengan Allah? Orang per orang, artinya hubungan hablum minan nas. Makanya di situ ada buyu, jual beli, nikah, sirkah itu masuk. Nah, termasuk jamaah. Jamaah itu kira-kira hubungan namanya pemimpin dan rokyahnya itu hubungan orang per orang atau hubungan orang dengan Allah? Hubungan orang dengan orang. Tetapi oleh Islam jamaah di situ ditarik ke sana. Coba dilihat garisnya. Ditarik jamaah itu ditempatkan di atas akidah. Ini penyimpangannya. Jadi kalau orang akidahnya sudah benar tapi tidak berjamaah sama dia, itu sama dengan kafir. Nah, ini penyimpangannya. Walaupun kamu bersahadat, walaupun sholat, walaupun rukun Islam, rukun iman, taat semua, tetapi kalau tidak berjamaah, kafir, masuk neraka. Dan masuk nerakanya mengerikan. Masuk nerakanya khalidina fiha abada. Nah, ini loh. Ini kalau orang ini dianggap masuk neraka semua. Ya? Masuk neraka semua. Bahkan ini saya jujur aja ya Ustaz ya. Jadi waktu saya masih di LDI melihat bapak ibu ini, kasihan saya. Kasihan betul. Lah yo bapak ibu ini kok yo rajin sholat ya. Rajin pakai peci sholat, tapi kok nggak diterima, orang kafir. Masya Allah, sayang sekali mereka. Makanya timbul gejolak. Ayo. Saya dikasihan juga. Sebenarnya tapi karena ya sudahlah, mungkin tak amar ma'rufi juga nggak mau kan. Ya sudahlah, mereka cuma seperti itu, tapi neraka semua. Ya, salah satu kesesatan adalah takfir, mengkafirkan serampangan. Kafir waktu saya masih di LDI, saya kafir. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya saya tidak mungkin bermakmum dengan antum. Karena antum orang kafir gimana sih? Sholatnya diterima? Enggak mungkin. Jadi orang LDI itu cirinya enggak mungkin dia mau bermakmum dengan antum. Karena dia merasa paling benar, paling diterima. Makanya kalau ada orang yang gelagatnya sholat sudah di komat kok dia masih di belakang menyendiri. Nah ini bibit-bibit namanya kawarid suka mengkafirkan. Ada dalilnya. Ayyuma rajulun yaquluna li akhi ya kafir qad ba'a alaihim akadahuma. Kalau kamu, bagaimana pendapatmu terhadap suatu laki-laki yang dia mengatakan li akhi ya kafir? Hei saudara, kamu kafir. Hukumnya qad ba'a alaihim akadahuma. Tuduhan kafir itu akan, kalau dia tidak kafir akan membalik. Bahaya enggak ini? Bahaya. Bayangkan saja, keluarga anak, famili anak, mertua, semua masih dalam LDI. Bayangkan, anak merasa mempunyai kewajiban. Pada malam hari ini, kewajiban anak adalah menyelamatkan umat, memberi edukasi terhadap mahasiswa muslimin yang ada di masjid ini, supaya jangan sampai terpengaruh ya dalam pengaruh dalam LDI ini. Karena banyak kan ada di perumahan ini. Karena ada saya waktu di beberapa tahun yang lalu masih ada di mengunjungi salah satu tetangga antum di sini, dan dia LDI. Nah, ini banyak seperti ini. Jadi umat ini harus ditarjih dengan pemahaman yang benar, jangan sampai terpengaruh begitu ya. Insyaallah. Ya, ini sampai jam berapa ini? Kayak saya Ustaz, sudah hujan? Belum. 20 menit lagi ya? Ya, 20 menit ya, lagi. nanti sebelum 10 menit tolong Ana di tab untuk tanya jawab. Atau barangkali nanti masih berkendaki saya habis isya, nanti kita ngobrol santai juga bisa. Jadi harus ada tanya jawab karena pasti ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang kedua, poin kesesatan kedua adalah mereka memaknai jamaah itu selalu berimam, berbeat, bertoat. Jadi dalil-dalil yang di situ kekhalifahan, hidup harus punya imam, dalil semua di Al-Quran dan hadis
itu digiring jamaah mereka. Seperti dalil dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Coba. Wala tafarraqu. Ya, wa'tasimu tetapilah bihablillahi dengan talinya Allah jami'an dengan berjamaah. Kalau mereka mengatakan jamaah kita ini, yang lain tidak. Coba. Ini kan berbahaya. Wala tafarraqu dan jangan berfirqah. Kalau kita lihat maknanya setelah kita belajar sedikit-sedikit bahasa Arab, jami'an itu ya bersama-sama saja. Jadi Masya Allah setelah anak hijrah ini ternyata agama itu mudah Ustaz. Adinun yusrun. Ternyata yang seperti ini kalau antum bersahadat itu sudah ada jaminan surga. Coba bayangkan ketika Rasulullah SAW pamannya yang Abu Thalib itu mau meninggal, ya kan? Mau meninggal dunia, sakaratul maut, dia didatangkan Rasul, kemudian Abu Jahal dan pengikutnya. Waktu itu sakaratul maut, apa yang disampaikan Rasulullah? Ya ami, kul la ilaha illallah, ahajul laka bihil kalimat indallah. Ya paman, ucapkanlah saja la ilaha illallah, ahajul laka bihil kalimat indallah. Aku akan membelamu di hadapan Allah dengan kalimat itu. Artinya kita cukup bersahadat ini sudah kita ada jaminan surga. Ya, ada satu lagi riwayat di perang Uhud itu, karena ada piagam Madinah Ustaz, ada yang ikut perang melawan orang kafir. Di situ ada ternyata orang musyrik yang ikut berperang. Dia dalam kondisi sakaratul maut. Sahabat melihat itu di Sirah Nabawiyah. Kemudian melihat, loh, kamu kok ikut perang kamu? Aku mencintai Muhammad, aku cinta agama Islam. Adapun aku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sahadat seketika. Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya. Rasulullah SAW diceritain dengan kejadian itu. Apa jawaban Rasul? Innahu min ahlil jannah. Sesungguhnya dia adalah penghuni surga. Apakah dia pernah berbaiat imamnya LDII? Apakah dia pernah mempunyai imam? Jangankan mempunyai imam, sholat saja belum pernah. Tetapi di akhir kalimatnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak selalu kita harus di akhir hayat. Kalau kita mempunyai keimanan la ilaha illallah, tauhid di dalam hati kita, sebutir biji sawi, kita punya jaminan surga. Adapun yang masuk surga itu memang ada dua. Ada yang disiksa karena kadar dosanya, semoga kita diampuni dan langsung masuk surga ya. Ada yang memang langsung dia masuk surga. Tetapi percayalah, di yaumul akhir itu ada namanya yaumul hanaf. Hari orang yang bersahadat itu menghadap Allah. Hari khusus dipanggil dia. Antum pernah bersahadat dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? Ya abdi, qad fa'altuka hada wa hada, fi makan hada wa hada, satartuha lakum fid dunya wa akhfiru lahum fil hadayaum. Hei hambaku, kamu dulu kan ngelakuin ini kan? Fi makan hada wa hada, di tempat ini, ya kan? Tapi dia bersahadat. Satartuha lakum fid dunya, aku mengampuni kamu di dunia. Wa akhfiru lakum fil akhirah fi hadayaum. Dan sekarang kamu ku ampuni, masuklah ke dalam surga. Itu bagi orang yang bersahadat, walaupun dia punya dosa, dia akan dipanggil Allah satu persatu dulu, menghadap Allah. Bayangkan, itulah ahli tauhid, ahli sahadat. Tetapi dalam Islam jamaah, akidah ini tidak dipelajari, sehingga dia timbul di situ penyimpangan akidah. Ini parah nggak? Parah sekali. Parah sekali. Akidah yang melenceng. Dia akidahnya seperti akidah Khawarij. Akidah Khawarij itu kalau antum nanti belajar akidah, di situ ada Qadariyah, Jabriyah, Khawarij, Syiah dan lain sebagainya. Itu yang masuk yang 72 itu tadi. Paham ya Bapak Ibu ya? Kemudian penyimpangan yang ketiga, ini kayaknya waktunya ya. Penyimpangan yang ketiga itu dia sudah mendekati namanya sirkut ta'ah. Sirik pada ketaatan. Kira-kira yang di benak Bapak Ibu apa? Mereka itu mengutamakan imamnya dari mengalahkan perintah Allah Rasul. Contoh,
waktu saya masih dalam LDI, Islam Jamaah, semua ilmu, semua dalil kalau tidak melalui imam, ditarjih dengan imam, tidak boleh dilaksanakan. Tidak boleh. Jadi harus di persetujuannya imam dulu. Kemudian, contoh, dia mewajibkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Contoh ini, dalam Islam Jamaah LDII itu menarik namanya 1/10 seperti orang Kristiani. Jadi kalau saya punya penghasilan 1 juta karena saya bekerja, 1/10 ini harus disetorkan ke imamnya. Oh, ternyata UUD, ternyata ujung-ujungnya duit. Ternyata. Jadi 1/10 itu wajib. Sekarang saya tanya kepada antum, ada tidak syariat Islam kita yang benar menarik harta umat Islam 10%. apa itu dengan patokan seperti itu, Ustaz? 10%, 10% mewajibkan seperti itu? Ada nggak? Selain zakat. Kalau zakat memang ada nisab-nisabnya. Tidak ada. Mereka mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah. Kemudian itu wajib loh. Jadi mungkin antum kalau jadi jamaahnya 10%, gaji 1 juta 100.000 hangus dulu. Tetapi kalau diakumulasi itu bisa 30-an%. Nanti ada tarikan lagi, habis. Tetapi kenapa ini bisa terjadi? Karena iming-imingnya surga. Kalau sampai keluar neraka, coba. Ini bahaya nggak terhadapmu? Kalau saya pikir-pikir sekarang, Ustaz ya, Masyaallah muslimin, ini adalah premanisme yang berkedok agama, Ustaz. Bahaya nggak ini? Bahaya. Kemudian apa contohnya? Saya setelah hijrah, ini pengalaman hijrah. Kalau pengalaman hijrah detail tidak cukup waktunya. Saya contohkan satu saat saya keluar dari Islam Jamaah, keluarga saya, mertua saya masih dalam Islam Jamaah. Bahkan keluarga saya itu pentolannya Islam Jamaah semua. Nah, waktu saya hijrah menyatakan saya keluar dari LDII ini, saya disidang. Dan istri saya, waktu itu istri saya belum tahu kebenaran. Waktu itu masih mencela-mencela begitu, Ustaz. Akhirnya sudah cerai saja. Bayangkan. Itu saya disuruh cerai dan itu dialami semua ikhwah-ikhwah yang hijrah dari LDII. Kalau istrinya tidak mau atau kebalikannya itu harus cerai. Karena apa? Ya orang kafir gimana? Coba, antum juga pernah tahu kan? LDII tidak mungkin menikah dengan yang luar LDII. Harus LDII. Karena gimana orang kafir? Kal an'am balhum adol katanya. Seperti binatang bahkan lebih buruk. Bayangkan. Saya suruh cerai. Waktu itu istri saya tidak mau. Ya, tidak mau. Akhirnya kebetulan saya solo, Ustaz ya. Saya balik ke Cilacap, saya masukin dengan pemahaman yang benar. Kebetulan waktu itu alhamdulillah istri saya masih mau. Setelah saya beri pemahaman, saya tanya, dia sudah 100% paham. Kamu dulu waktu disuruh cerai apa alasannya? Katanya alasannya nanti pura-pura ada kekerasan rumah tangga. Benar nggak seperti itu? Memfitnah suamimu yang tidak melakukan apa-apa, melakukan KDRI. Itulah mereka. Segala cara diambil untuk menceraikan. Karena apa? Ini harus diselamatkan. Jangan sampai keluar dari LDI. Kalau keluar di neraka ini. Doktrin seperti itu terus, coba bayangkan. Nah sekarang yang lebih parah, kemarin saya juga sudah tunjukkan kepada Ustadz Hasan Makarim ya. Ternyata kemarin ada Ustadz yang memang pakar terorisme. Yang pertama itu ciri-ciri terorisme, dia menjadi radikal bahkan menjadi teroris. Yang pertama wawasan harus sempit ya Ustadz ya. Wawasan harus sempit. Di LDI itu ngaji itu harus itu terus. Ustadznya nggak boleh ganti-ganti, enak banget. Ustadz Hasan Makarim datang suruh ceramah nggak mungkin Ustadz. Ustadznya ya Ustadz ADI. Jadi ilmunya yuk jalurnya itu saja. Tapi saya tidak bisa menurunkan, memang awalnya butuh waktu yang banyak. Dari mana keilmuan mereka? Mungkin nanti kalau ada kesempatan yang lain kita jelaskan. Jadi wawasan tuh harus sempit, harus itu ngaji pada satu sumber. Itu terjadi, itu tahap 1 kan Ustadz. Dan aku berarti LDI itu masuk tahap 1. Yang kedua, di situ ada kekerasan pemikiran. Kekerasan pemikiran kalau enggak ini enggak.
Kalau enggak ini sesat. Itu sudah terjadi dalam LDI, dalam Islam Jamaah. Karena kalau tidak ini berarti sesat. Yang di luar sesat itu kekerasan pikirannya. Dalam pikiran itu tahap-tahap orang merekrut dari terorisme. Yang ketiga, tahap kekerasan perkataan. Mereka mengkafirkan. Kemudian apa itu perkataan ya? Wah, kalau di luar itu sudah menyimpang, neraka semua. Bahkan Imam LDI itu wah jorok sekali, tidak bisa saya sampaikan di sini. Katanya NU Muhammadiyah neraka kabeh. Sopo sing persis macam-macam. Ada rekamannya, asli otentik. Neraka semua. Tidak ada satupun golongan kecuali LDI ini yang masuk surga. Saya bayangkan sekarang dalilnya itu Ustaz, pintu surga itu 40.000 tahun perjalanan luasnya. Kalau cuma dimasuki aliran LDI itu berapa? Dan masuknya surga itu nyoseu desak-desakan. Ini kan wong akeh banget. Tetapi mikir saya dulu, wong jobo iki aja dikei surga. Ana neraka kabeh. Wah, ini nek wong jobo mlebu surga ya klewo-klewo ya awake dhewe lah ya. Kayak gitu. Surgane sedikit kosong. Iya, makanya surga itu sudah dikapling dia semua. Itu pemahaman yang radikal. Nah, ini kalau itu luar biasa, masya Allah. Itu ana dulu. Yang keempat, kekerasan dalam bertindak. Sudah eksekusi, ya kan? Fase-fasenya LDI sudah eksekusi. Apa eksekusinya? Beberapa ikhwah hijrah kami yang sudah menyatakan hijrah diusir dari rumah. Ada yang dipukul, masuk ke polisi. Termasuk ana sudah bikin laporan ke Polresta Cilacap. Waktu itu ada ikhwah kita yang hijrah di Adipala, dia didorong. Saya yang mendampingi. Sudah kekerasan fisik. Coba bayangkan kalau LDII nanti berkembang embrionya. Dia sekarang sudah mempunyai namanya Senkom Mitra Polri. Jadi seperti tentara-tentara. Ada lagi Pak Devizal. Ada namanya Bolo Pendem. Itu preman-preman pencak silat, namanya pencak silat Pesinas Asap. Dia pendekar-pendekar yang Bolo Pendem. Jadi dia seperti intel-intel. Waktu saya mengadakan setelah daurah ini kan banyak berkumpul juga, kadang di rumah saya, kadang di masjid. Itu dipantau terus sama mereka. Dan saya itu termasuk DPO. Orang dalam pengawasan mereka, sangat membahayakan. Tapi apapun istilahnya, sudah ya. Toyib. Ya, apapun istilahnya, saya sekarang ingin menyelamatkan umat. Apapun resikonya, salah karena saya dulu pendoktrin, sekarang saya bertobat kepada Allah untuk menyelamatkan antum semua dari akidah yang menyimpang. Toyib, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan karena memang waktunya dibatasi. Tafadhol. Ini nanti bersambung di tempat lain itu sampai 4 periode. 4 periode ini baru periode pendahuluan. Ya. Jadi siapa mau tanya silahkan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung dijawab ya. Baik, ciri-cirinya yang paling mencolok itu dia eksklusif. Sangat eksklusif dalam beribadah. Ya, kalau mengkafirkannya tidak, tapi dia mengkafirkan dalam hati. Kalau dia pengajian di dalamnya itu mengkafirkan mereka. Tetapi kalau secara lahir itu mereka sangat eksklusif sekali, tidak mau bergaul. Misalkan ini kan perumahan Patra ini kan ada salah satu yang LDI, dia tidak mungkin sholat di sini. Tidak mungkin mau di sini. Ya, tidak mungkin bergaul. Kalaupun mau, ini mereka takiyah mereka, kebohongan mereka berpura-pura sholat. Bayangkan, nanti balik diulangi lagi. Ya, tapi secara Ibu tadi secara khusus ya penampilan mereka biasa-biasa saja, tetapi sifat eksklusivitas, ya, eksklusivitas tertutup. Kemudian coba antum datang ke rumahnya, dipel itu terjadi karena mereka merasa orang kafir seperti babi. Itu terjadi, tapi ngepelnya sekarang pintar. Nanti jangan sampai ketahuan biar tidak chaos di masyarakat. Nah, itu untuk ciri-ciri
Zohir saya kira tidak sama saja dengan yang lain, tetapi eksklusif, kemudian ya terutama eksklusivitas. Dari Bapak ada? Monggo. Iya, ada Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya itu asli Trihiguan Jalan Aksara. Masa Ada tinggal itu ya. Tayyib. Bisa itu dari. Ada saya punya banyak teman di sana. Tayyib. Saya pernah diskusi juga dengan dari. Jadi waktu saya kecil itu sempat belajar juga. Karena adanya musolanya di situ. Tayyib. Jadi saya kenalnya itu Islam Berdiri. Tayyib. Karena banyak kawan saya sama, tapi bisa juga banyak yang sudah hijrah. Yang masih bertahan di sana itu kalau ditanya sekarang katanya udah itu dulu. Tayyib. Kayak gitu yang itu dulu. Sekarang paradigmanya paradigma baru gitu. Tayyib. Itu hanya takiyah itu. Itu takiyah mereka. Jadi alhamdulillah ini saya sampaikan kepada antum semua. Ini perjuangan kami yang hijrah. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan kepada Pak Satmoko juga. MUI sudah hampir memfatwa sesat dengan menuliskan buku ini. Ini dari MUI. Mereka tidak pernah berparadigma baru. Jadi dia ngomong kalau dibina MUI kami akan berubah. Berparadigma baru artinya dia sudah tidak eksklusif, tidak mengkafirkan, tidak mempunyai paham imamah lagi. Tetapi di dalamnya sampai detik ini masih sama. Ya, makanya MUI juga judek membina ini sampai mengeluarkan buku ini. Buku ini isinya kesesatan mereka kemudian diluruskan oleh MUI. Kalau selama ini kami yang meluruskan katanya fitnah. Tapi sekarang ini yang meluruskan MUI, Ustaz. Tetapi mereka sekarang dengan buku ini, itu bukan buku MUI katanya. Itu bukunya orang-orang hijrah itu mengatasnamakan MUI. Coba. Dan yang di bawah tidak pernah memegang buku ini. Karena kalau sampai megang, gawat ini. Nah, pada hijrah, karena ini MUI ini, fatwa MUI. Orang yang berpikiran logis, dia akan, wah ternyata MUI yang dalamnya ulama, kita sesat ya. Itu kalau yang berpikiran logis ya. Tetapi kita sudah didoktrin dalam LDII, ulama di luar itu ada dua. Kalau nggak bodoh, dia khianat katanya. Makanya jangan pernah percaya terhadap ustadz-ustadz yang ada di luar LDII. Termasuk sama. Jadi doktrinnya Ustadz Hasan Makarim atau yang lain itu pasti bodoh dia. Dan khianat terhadap ilmunya. Harusnya berimam, dia tidak mau punya imam dan lain sebagainya. Intinya saya sampaikan sekali lagi, tidak pernah ada paradigma baru itu. Dan mereka mengakui di surat yang terakhir itu mereka belum menjalankan paradigma baru. Ini nanti buku khusus untuk Ustadz ini Kak, tadi yang bertanya. Jadi biar dibaca insyaallah. Tayyib, mungkin itu. Teman sekalian, saya dianggap kafir. Saya pernah di majelis ulama suruh dengan penyuluhan keliling teman-teman Kabupaten Cilacap. Bulan puasa imam taraweh, mereka di belakang saya. Kemudian ternyata mereka itu di belakang saya ada imam sendiri. Betul. Saya jadi imam ketika itu di belakang saya ada imam sendiri. Mereka bilang saya tidak makmum sama Pak Hasan. Saya makmum sama imam saya di belakang saya. Dan waktu saya ngasih penyuluhan bahasanya santun. Tapi menurut mereka waktu itu saya mau dilempar gelas, mau dipukul di mimbar waktu itu. Nah yang ngomong ini sudah hijrah, udah keluar. Tayyib. Saya pertemuan di rumah beliau, orangnya ada di situ ngomong dulu Pak Hasan tuh saya mau pukulin dulu. Saya mau lempar gelas waktu di podium waktu. Dan akhirnya minta maaf kepada beliau. Minta maaf sudah keluar, ada di rumah beliau ketemu saya. Jadi memang seperti dikatakan tadi bahwa tidak mungkin makmum ke orang lain. Kita tunggu episode berikutnya lebih detail lagi, ya. Siapa ya? Supaya generasi anak cucu ke depan aman dari pemahaman akidah yang ya. Sebagai penutup. Bagaimana hukumnya kita bermakmum kepada orang LDI seperti itu, yang berpemahaman seperti itu,
mungkin kita pada saat kita safar, kita mampir ke sebuah masjid, tapi kita tidak tahu pemahamannya dalam di masjid itu imamnya seperti apa. Bagaimanapun mereka adalah masih saudara Islam walaupun punya pemahaman yang berbeda terutama akidah, ya. Jadi tentunya ada satu dalil ketika as-sholatu mafruḍah wajibun ala kulli muslim baron kana au fajiron. Ini dalilnya. Apabila sholat itu sudah didirikan, imamnya sudah di depan, kita wajib mengikuti walaupun imamnya fajir, baron kana au fajiron, fajir ataupun baik, kita di belakangnya, ya. Jadi mereka juga orang umat Islam, tetapi kita kasihan terhadap mereka. Nah, itu insya Allah masih diterima karena mereka sebenarnya untuk secara ibadah itu ya hablum minallah, urusan dengan Allah. Semoga masih kita diterima karena mereka memang punya penyimpangan yang luar biasa. Sama. Jadi ini nanti lama ini. Jadi ini nanti lama. Jadi kalau Al-Qur'annya ini yang sangat menarik, Ustaz. Bahkan ini Al-Qur'annya, dia ngaji Al-Qur'an dimaknai perkata. Apa enggak menarik itu? Misalkan ini contoh ya. Dalikal kitabul la raiba fihi dalil muttaqin. Dalika seperti itu Alkitab ditulis la raiba fihi, tidak ada keraguan fihi dalam kitab. Hudan menjadi petunjuk lil muttaqin kepada orang Islam. Itu dikaji satu persatu seperti itu sehingga orang awam terpedaya melihat seperti itu. Dikaji seperti itu, perkata dijelaskan. Ya, walaupun itu ngawur. Buktinya tadi memahami jami'an aja salah. Tidak merujuk kepada kitab tafsir, tidak merujuk kepada kitab ulama, ditafsirkan sendiri sehingga mereka menyelewengkan makna-makna itu. Demikian juga kutubus sitah. Saya mengkaji kutubus sitah, kitab hadis yang 6. Jadi mereka itu kitabnya Al-Quran dan kutubus sitah. Ma'asul muslim, ini yang menjadi kesombongan mereka. Mereka memang ngajinya luar biasa, seminggu bisa 3-4 kali. Yang dikaji langsung matanya hadis itu, dimaknai satu persatu sehingga memang seperti mufrodat mereka, kemampuan bahasa Arab, tetapi bukan kaidah ya. Mufrodat saja mereka bagus karena memaknai seperti itu dan mereka merasa mereka pintar sendiri. Jadi gurunya jagat. Karena melihat orang Islamnya opo yo iso ngaji koyo aku. Ini dibentuk suatu pemikiran yang seperti itu sehingga merasa pengajiannya paling pol. Pengajiannya paling pol. Coba saya sampai emosi karena begitu saya keluar, saya tidak tahu apa-apa. Akidah saya tidak tahu. Coba ini masih bisa nggak tadi? Ini sampai lawai nanti. Mungkin itu nanti mungkin di belakang layar. Pernah MUI Aceh datang ke Burengan, pusatnya LDII, tanya, ini organisasi sebesar ini akidahnya apa Pak Ustadz? Ketua Masjid LDII di Burengan sana. Nggak tahu akidah, dikasih kitab katanya. Memang seperti itu. Akidah ini dia nggak tahu. Rukun Islam, rukun iman nggak pernah dibahas. Coba bayangkan, yang dibahas itu imam, toat, imam, wajib, infak, bayar persenan 10%, itu terus. Coba bayangkan. Mungkin itu ya, Bapak-bapak, mungkin karena waktunya sudah terlalu malam dan wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.